Hai semuanya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Belum disepakati mengapa pengunjung asing memulai perang tanpa izin. Saat Lin Tian dan Shiho bertarung sengit, lonceng berdentang dari pegunungan Qilin. Ning Chuan bergegas keluar dari gunung. Rekan Lin Tian mengingatkannya untuk melawan Ning Chuan lebih dulu. Lin Tian tidak punya pilihan selain membiarkan Shiho pergi sementara dan bergegas ke Ning Chuan. Duel mereka mengejutkan dunia. Matahari dan bulan menjadi gelap. Akhirnya, Lin Tian berlumuran darah, terluka parah, begitu pula Ning Chuan. Lin Tian tak terima. Saat melewati Shiho, ia ingin menyerang diam-diam, tetapi Shiho membalas dengan mantra kuat. Lin Tian bukan hanya kehilangan tombaknya, tetapi juga batuk darah. Akhirnya Shiho mencengkeram lengan Lin Tian, bersiap menangkapnya hidup-hidup. Dengan kekuatan luar biasa, ia mematahkan lengan bawah Lin Tian. Sang prajurit sakti yang pernah menyapu 3.000 negara kini mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tak rela, di hadapan kekuatan Shiho, Lin Tian harus mengakui kekalahannya. Lin Tian bersiul, suaranya menggema bagai oman naga. Lengan yang patah itu kembali tersambung. Dengan perasaan kecewa, ia kembali ke kapal perang emas ungu. Di kapal, wanita bermata biru itu bergumam pelan, menyadari bahwa 3.000 negara Dao tidak serapuh yang mereka kira. Masih ada individu kuat yang mampu bersaing dengan mereka. Ia membujuk Lin Tian untuk berhenti bertarung. Meskipun marah, Lin Tian harus menerima kekalahannya. Ning Chuan juga menatap Shiho. Baginya, Shiho adalah satu-satunya rival sejati. Shiho pun memandang Ning Chuan, matanya menyala dengan gairah bertarung. Mereka melayang di udara, bersiap tempur. Orang-orang di sekitar merasa tertekan dan mundur ketakutan. Tapi akhirnya, keduanya tidak bergerak, karena 5 master dari kapal perang emas ungu mengawasi. Ning Chuan berkata, pertempuran berikutnya. Shiho tersenyum lalu melihat ke arah kapal. Seorang pemuda berambut ungu berbicara, kalian luar biasa, kalian layak bergabung dengan Akademi Tianchen. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Semua mengira akan terjadi pertempuran yang menentukan, tapi ternyata berakhir seperti ini. Pemuda berambut ungu melanjutkan, jika kalian bisa mengalahkan Lin Tian atau salah satu dari kami, kalian layak bergabung dengan Akademi Tianchen dan meninggalkan Sanqian Daozhou. Wanita bermata biru tersenyum. 9 langit dan 10 bumi jauh lebih luas dari yang kalian kira. Akademi Tianchen akan membukakan rahasianya. Shiho bertanya, apa manfaatnya bergabung? Lin Tian yang masih marah tak tahan mendengar ini. Wanita bermata biru menjawab, di sana ada keturunan abadi sejati, wanita abadi, dan semua yang bisa kau bayangkan. Shiho terdiam, lalu Dashenshi tiba-tiba bertanya, apakah ada gadis di sana? Semua orang terkejut. Wanita di kapal perang tertawa. Tentu, bukankah aku salah satunya? Dashenshi tidak puas. Hanya 2 orang, termasuk wanita dingin di belakangmu. Shiho menghindari masalah, sementara Huoling Er mencubitnya dengan gemas. Ia berbisik, kau yang mengajarkan semua ini bukan? Shiho bersikap licik, tidak adil. Batu ini memang selalu blak-blakan. Huoling Er berbisik lagi, aku dengar kau membunuh semua pria di zaman kuno dan mengambil wanita untuk menghangatkan tempat tidur. Shiho buru-buru membela diri. Aku tidak pernah melakukan itu. Tapi bagaimana kalau kau yang menghangatkanku malam ini? Huoling Er tersipu. Pergilah ke neraka. Kelima orang di kapal mendengar percakapan mereka dan tertawa. Pemuda berambut ungu menegaskan kembali, kalian berdua sudah memenuhi syarat. Apakah kalian bersedia pergi sekarang? Ning Chuan bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Tian menjawab dingin, bertemu beberapa orang penting. Mereka mungkin akan menerimamu sebagai murid.
Shi Hao berpikir sejenak dan setuju. Mereka pun naik ke kapal, meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Di kapal, Wallinger merasa tidak nyaman. Kelima orang itu terus menatapnya dan Shi Hao jelas tak setuju ia ikut. Namun, mereka tak menolak secara langsung, mungkin karena takut pada kekuatan Shi Hao. Kapal perang itu melesat menuju Zhongzhou, berhenti di sebuah tebing raksasa. 3 pria berdiri di sana, auranya luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kau ingin menjadi muridku?" Shi Hao menjawab tanpa ragu, "Aku sudah punya guru." Pria itu mengangguk, "Aku tahu, ini tentang pohon willow. Aku takkan memaksamu." Shi Hao terkejut. Mungkin bergabung dengan Akademi Tianchen bisa membantunya menemukan jawaban. Ia bertanya, "Bolehkah aku membawa keluargaku?" Ketiga pria itu terdiam. Ekspresi mereka aneh. "Kau akan berlatih, bukan bepergian. Tempat yang akan kita tuju sangat berbahaya. Bahkan dewa pun bisa mati di sana." Shi Hao bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Ke kota kuno, bagian terdalam dari zona terlarang tak terbatas. Ini ujian bagi kalian." Shi Hao terkejut, tempat ini terdengar sangat berbahaya. Ning Chuan juga berkata, "Bukankah ini terlalu berisiko? Kita belum mencapai alam dewa. Bukankah ini sama saja dengan mencari mati?" Pria parubaya di tebing menjawab, "Memang banyak yang mati, tapi beberapa bertahan. Bahaya terbesar bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga zat misterius yang bisa membunuh seketika." Shi Hao menegaskan, "Bukankah ini membuang-buang talenta? Bukannya melatih ahli, kalian malah membunuh mereka." 3 pria itu tersenyum sedih. "Dunia akan mengalami kekacauan besar. Kami tidak butuh orang biasa, kami butuh mereka yang bisa melampaui batas." Shi Hao dan Ning Chuan paham. Akademi Tianchen mencari variabel, seseorang yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Wanita bermata biru menggoda Shi Hao lagi. "Di sana ada peri sejati. Kau bisa menangkap mereka untuk menghangatkan tempat tidur." Shi Hao malu, sementara Wallinger mencubitnya lagi. Akhirnya Shi Hao setuju untuk pergi. Namun sebelum itu, ia menemui kakek Wallinger di negara iblis. Sang kakek mendukung hubungan mereka dan ingin segera mengadakan pernikahan, tapi Shi Hao menolak karena jalan yang akan ditempuh terlalu berbahaya. Saat perpisahan, Wallinger berkata, "Aku akan menunggumu di sini, berdoa untukmu." Shi Hao terharu, air matanya mengalir. Ia berjanji, "Kita pasti akan bertemu lagi." Wallinger hanya tersenyum, melambaikan tangan, menyembunyikan air matanya. Shi Hao pergi, melangkah menuju masa depan yang penuh bahaya dan misteri. Itu saja spoiler untuk episode 209 dari Donghua series Perfect World. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe.